Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan project kita, yaitu membuat tanggapan ya. Nah, pertama-tama kita harus menambahkan tombol yang kita harus menambahkan tombol untuk memberikan tanggapan yang membuat tanggapannya. Nah, tampilannya tidak jauh berbeda dengan yang ubah status ya. Oke, langsung saja kita ke halaman ke views ya. Nah, di views kita ubah dulu tabel pengaduan. Nah, yang ubah status ini kita tambahkan ya, kita copy aja, copy, kemudian kasih dan NBSP, ini spasi aja ya, NBSP tanda ini untuk kasih spasi. Oke, kemudian Ctrl V, kita kasih di sini tanggapan. Namanya di sini kita ganti jadi tanggapan. Oke, kemudian biar warnanya berbeda, ini artinya kan kita perlu menambahkan sebuah metode ya, tanggapan di controller petugas. Sekarang kita ke controller petugas. Nah, di sini kita buat sebuah metode lagi, public function tanggapan. Nah, ini kita akan menampilkan views tanggapannya. Jadi pertama nah yang belum ada di views kan ini file tanggapan ya. Kita tambahkan dulu file tanggapan, new file, kemudian isinya kita copy dari sini, kita copy aja, masukkan ke sini, kemudian untuk yang ini kita hapus, dari mulai form ini sampai form ini kita hapus. Nah, kemudian
Di sini kan kita perlu menampilkan status ya. Status untuk statusnya kita rubah di sini if status sama dengan 0, maka status di sini kita kasih dolar status. Nah, coba kita kembali ke controller dulu. Nah, ini kan kita belum mengirim data apapun ya. Sementara di sini kita udah panggil detail aduan. Ini kita copy dari sini aja. Detail aduannya, data detail aduannya kita ambil dari sini. Copy, paste di sini. Nah, di sini tambahkan dolar data. Oke. Kemudian datanya dikirim kemari. Coba kita lihat dulu tanggapan. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, error undefined variable ID. Petugas PHP line number 111. Oh iya. Petugas.php line number 111. Ini dia. Nah, ID-nya dari mana kan? Coba kita lihat di sini dulu, tabel pengaduan. Udah dikirim belum ID-nya? Udah. Berarti di controllernya kita lupa buat parameter atau argumen untuk menampung ID-nya. ID-nya dikirim kemari, ditampung di sini. Kemudian diambil di datanya dari metode tampil detail aduan, disimpan kemari ke data detail aduan, dioper ke tanggapan. Coba kita ulangi. Oke, muncul. Oke. Muncul ya. Nah, sekarang untuk komentarnya gini. Untuk komentarnya bagaimana? Untuk komentarnya kita buat dulu sebuah metode ya. Jadi kita harus menampilkan komentar kan. Jadi kita buat dulu sebuah metode di sini aja loh. Kita tambahkan dulu baris yang ini. Data yang dikirim nanti ada juga tanggapan ya. Tanggapan sama dengan dollar is m petugas. Tampil tanggapan dari ID-nya berdasarkan ID. Berarti kita perlu tambahkan metode di model petugas. Model petugas public function
tampil tanggapan $ID ya, ID pengaduan di sini ya. Nah, bagaimana? Karena berhubungan dengan database, langsung this db select tanggal tanggapan ya, kita perlu tanggalnya, kemudian isi tanggapannya. Ini aja. Kalau mau perlu ada ID petugasnya ya, dipilih juga siapa yang ID petugasnya yang memberi tanggapan, tapi saya rasa cukup di sini aja dulu, 2 aja dulu. Kalau mau lebih ya silahkan dipilih yang lain. Langsung this db tanggapan yang mana yang dipilihkan, tidak semua ya, yang ID pengaduannya sama dengan ID yang dikirim. Kemudian baru kita dapatkan, kita ambil dari tabel mana, dari tabel tanggapan, kita simpan ke dalam variabel query, kemudian kita return, kita kembalikan ke tempat yang manggil tampil tanggapan ini, query summary. Oke, kemudian dipanggil di controller, masuk ke sini, data tanggapan, dikirim ke tanggapan. Kita lihat di sini. Nah, ini belum ada di sini. Ini kita tutup dulu ya, tutup di sini. Ini supaya nggak lupa, nanti kita kasih echo terus, echo. Kemudian di sini kita perlu buat sebuah div lagi, div class card footer. Kemudian tutup divnya, jangan lupa. Kita kasih P. Ini untuk tanggal, kemudian yang ini buat satu lagi untuk tanggapannya. Nah, ini dia ada tanggal, ada tanggapan di dalam kelas card footer. Oke, sekarang kita buat, kita echo ya, biar kayak error ini. Nah, yang ini karena tanggapan bisa lebih dari satu, kita kasih perulangan. For each, yang dikirim apa? Yang dikirim dari petugas, nama variabelnya adalah tanggapan. Oke, for each $tanggapan as $EGP, masukkan ke dalam. Kemudian kita panggil $TGP dengan yang indeks TGL
tanggapan. Di sini $TGP, indeksnya apa? Indeksnya tanggapan. Oke, kita lihat dulu yang ini ya, muncul nggak? Iya, muncul ya. Di sini karena sudah pernah saya isi data tanggapannya, jadi muncul. Oke, tampilannya seperti ini ya, tapi ini agak ada yang aneh ya. Kita perbaiki dulu tampilannya. Di sini sepertinya ini kan kelas card footer ya. Kelas card footer ini harusnya di luar dari kelas card body ya. Jadi div yang ini kita pindahin dulu, coba. Kita pindahin di sini aja. Coba kita refresh. Nah, beda ya. Oke. Sekarang coba kita tambahkan form untuk memberikan tanggapan ya. Tambahkan form itu berarti kita harus buat satu div lagi. Div kelasnya sama card footer. Card footer. Kemudian kita buat sebuah form. Jangan lupa ya, biar nggak lupa kita gini terus, form. Kemudian di dalam sini ada action, ada metodenya adalah post, kemudian actionnya adalah base URL petugas, controller petugas, kemudian metodenya tambah tanggapan. Kemudian kita harus kirimkan ID-nya juga, jadi ID dari ID pengaduannya ya, karena ini kan berelasi. Detail aduan ID pengaduan. Oke, kemudian formnya kita perlu sebuah div lagi, div plus. Nah, di Bootstrap itu ada kelas form floating, tutup divnya, jangan lupa. Kemudian kita kasih sebuah text area untuk tulis komentarnya. Kelas tutup dulu ya, nanti lupa. Text area. Kemudian di sini kita kasih kelasnya, kelas form control, kemudian ID-nya kita kasih tanggapan, kemudian jangan lupa name-nya tanggapan, kita kasih required.
Kalau dia tekan tombolnya, kemudian label for tanggapan, kita kasih ini. Nah, kita kasih sebuah button ya. Untuk submitnya button type submit. Kelasnya kelas btn sm, kemudian warnanya apa, btn primary aja, primary. Kemudian ini teksnya apa, kirim slash button. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Ups, error, echo expecting koma or titik koma tanggapan.php line nomor 34. Ini dia. Oke. Loh, kenapa buttonnya nggak muncul? Button ini. Oke ya. Nah, tapi ini terlalu rapat kan? Nah, karena ini terlalu rapat, kita perbaiki dulu. Kita kasih jarak margin top dari buttonnya, kita kasih 3. Kemudian kita mau dia ke sebelah kanan. Ini geser ke kanan. Float end yang MT3 ini kasih jarak dari atasnya. Nah, sudah. Oke, sekarang saatnya memperbaiki controllernya. Berarti di sini ada controller, metode di controller baru, metode tambah tanggapan ya. Ini metode baru di controller petugas. Coba ke controller petugas, public function tambah tanggapan. Nah, dia ngirim ID juga ya. Yang dia kirim adalah ID tanggapannya. Kemudian berarti kita perlu apa? Kita perlu this, karena dia ada dikirim form validation, karena kita pakai form validation, set rules. Terusnya apa? Di sini tadi namanya apa tadi? Tanggapan ya. Tanggapan. Required. Kemudian if this form validation run false, salah, kalau salah maka dia akan kembali ke tanggapan. Oke, kita copy ini aja. Oke, sudah. Nah, kalau berhasil, else perlu data, tapi jangan lupa titik koma. Kemudian apa aja isi di database-nya? Pertama, tanggal tanggapan. Isinya apa? Isinya adalah date ya,
hari ini JMD, koma, kemudian ID pengaduan. Dari mana dapat ID pengaduan? Dari dolar ID. Kemudian tanggapannya, dari mana dapat tanggapannya? Dari dollar is input post tanggapan. Kemudian siapa yang petugas yang ini yang memberikan tanggapan, kita dapat dari mana? ID petugas. ID petugas dapatnya dari mana? Ada nggak di sini kita buat ID petugas? Nggak ada. ID petugas kita dapat dari mana? Dari session. Karena di atas ada, coba kita lihat di login. Yes. Oops, sorry. Kita lihat di login ID petugas. Nah, ada ya, berarti ada session ID petugas. Kemudian di sini this session ID petugas. Oke. Dikirim kemana datanya? Karena ini insert ya. If this M petugas tambah tanggapan dolar data. Ya, kalau tambah tanggapannya oke, ya, berjalan dengan baik, maka kita redirect ke petugas tanggapan yang ini ya, ID-nya dollar ID. Nah, yang ini titik ya, bukan koma, untuk penggabungan string. Redirect kemari. Kalau salah, apa? Kalau salah kita kasih equal aja. Gagal tambah tanggapan. Salah. Kita lihat aja ya, supaya jaga-jaga aja. Kita refresh dulu coba. Ini kita kasih tanggapan. Kirim. Ups, error. Nah, kenapa error ini? Ya karena kita lupa belum buat ini, tambah tanggapan ini. Public function tambah tanggapan this db insert. Nama tabelnya tanggapan, kemudian ada data yang dikirim ya, data untuk isi record. Kita kasih return.
coba lagi, cannot be null, volume tanggapan cannot be null. Nah, kenapa null? Kenapa? Coba kita lihat. Berarti kan waktu pengiriman ya, pengiriman form action ini tanggapan, betul. Name, coba lihat di petugas, tanggapan. Dan yang ternyata salah adalah ini ya, salah kasih kurung, harusnya kayak gini. Oke, salah juga ini. Nah, harusnya gini. Sekarang coba kita balik dulu. Oke, coba yang lain. Sudah selesai. Oke, selesai ya. Oke, sekarang tambah tanggapannya sudah, ubah statusnya sudah. Baiklah, pada video berikutnya kita akan memberikan ini untuk tambah data petugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.